أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du, ya ma'syarul muslimin wal muslimat, jamaah Masjid As-Salam yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga semua senantiasa mendapat limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berkumpul kembali di majelis ini hanya atas karunia dari Allah untuk melanjutkan majelis tafsir kita. Atas kemudahan, pertolongan serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, segala kebaikan ini terwujud. Kita lanjutkan tafsir untuk surat Al-Lail. Malam hari ini kita akan mulai baca tafsir untuk ayat ke-14 dan seterusnya dari surah Al-Lail yang berakhir sampai ayat ke-21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'anzartukum naran talazza la yaslaha illa al-ashqa alladhi kazzaba wa tawalla wa sayujannabuha al-atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kami telah memperingatkan kamu terhadap neraka yang apinya menyala-nyala. Tidaklah ada yang masuk ke dalamnya kecuali dia yang telah celaka. Dia yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari keimanan. Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah dalam rangka menyucikan dirinya. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Rabb-Nya yang maha tinggi. Dan kelak dia benar-benar mendapatkan keridhaan. Baik. Inilah surat Al-Lail dari ayat ke-14 hingga akhir dengan terjemahan yang telah kita bacakan. Baik. Sebelum saya lanjut, di pertemuan terakhir kita telah membahas penjelasan para ulama maksud dari penggunaan kata kami oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini banyak ya ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kami
Ya. Apa maksud penggunaan kata kami? Siapa yang masih ingat? Hah? Gimana? Lah, apa maksud kata kami? Ya? Ya betul. Apa tujuan Allah menggunakan kata kami? Iya, itu maksudnya. Itu artinya. Tapi ada hal lain yang ingin lebih. Oh ya, dalam rangka memuliakan, pemuliaan. Karena kata kami, nahnu dalam bahasa Arab, itulah kata pemuliaan. Tidak semata-mata menunjukkan jumlah yang banyak. Itu yang penting. Ya. Ini termasuk bahasa halus dalam bahasa Arab. Ya. Mereka menggunakan kata kami padahal untuk satu orang. Maksudnya pemuliaan. Dan itu ada dalam bahasa Indonesia ya, penggunaan itu ada. Jadi jangan bingung lagi. Kenapa Allah menggunakan kata kami? Apakah ada selain Allah yang ikut serta dalam pengaturan, dalam kekuasaan? Tidak ada. Jangan katakan malaikat. Malaikat itu diperintah. Para nabi juga diperintah. Tidak ada sedikit pun ruang, andil, selain dirinya Allah satu-satunya dalam kekuasaan, dalam ketentuannya. Ala lahul khalqu wal amr. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah firman, ketahuilah hanya Allah lah satu-satunya yang mencipta, yang memerintah. Dialah Rabb yang maha berkah dari semesta alam. Jadi jangan lagi bingung ya. Gak usah lagi nanya, cari jawaban. Ya. Setiap ayat yang Allah sebut kami, maksudnya adalah Allah. Kami di situ adalah Allah. Lalu kenapa Allah menggunakan kata kami? Itu bahasa halus. Pemuliaan. Bisa dipahami? Paham sampai di sini? Baik. Pada ayat yang ke-14, Allah firman, kami fa'anzartukum naran taladdah. Kami telah memperingatkan kalian dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Kata Imam Mujahid, yakni berkobar-kobar. Muhammad bin Ja'far, Syu'bah, Abu Ishaq, Nu'man bin Bashir mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna ahwan ahli nar azaban yawmal qiyamah rajulun tuda'u fi ahmas qadamaihi jamratani yagli minhuma dimaghuhu. Hadirin yang saya muliakan, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat yang ke-14 ini peringatan dari Allah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita akan neraka dan akan apinya neraka itu. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita terhadap sesuatu melainkan agar kita jauhi. Agar kita menjaga diri darinya. Dan di sini yang Allah peringatkanlah neraka. Peringatan Allah terhadap neraka itu di antara permasalahan yang memenuhi isi Al-Quran. Dari awal sampai akhir. Sangat begitu banyaknya ayat-ayat yang Allah menyebut tentang neraka, tentang azabnya, tentang berbagai peristiwa yang begitu dahsyat dan mengerikan di dalamnya. Dan bila disebut dengan sebagai peringatan, hadirin yang saya muliakan, maka tujuan adanya peringatan agar kita memperhatikan, tidak meremehkan, agar kita tidak menyepelekan.
Nah, inilah peringatan Allah akan neraka. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ayat ini adalah evaluasi untuk kita semua. Sekali lagi saya ulangi kalimatnya, ayat ini adalah bahan evaluasi untuk kita semua. Sejauh apa sih neraka itu bagi diri kita? Apakah kita termasuk yang membesarkan masalah ini? Atau mungkin kita termasuk yang menyepelekannya? Maka Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ayat dengan kalimat, kami peringatkan kalian dari api neraka. Di sini hadirin yang saya muliakan, Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah riwayat. Dan nanti akan saya tambahkan riwayat-riwayat lain dari hadis dan keadaan para ulama terdahulu. Riwayat-riwayat dan keadaan-keadaan serta keterangan-keterangan dari para ulama sebagai penjelasan untuk kita betul-betul membesarkan masalah ini, tidak menyepelekan. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, di antara sebab mudahnya seseorang terjatuh dalam pelanggaran, kemaksiatan, bahkan kekufuran kepada Allah, karena baginya masalah ini sepele. Atau mungkin tidak begitu berarti baginya tentang neraka itu. Dan sebaliknya, bagi seseorang yang betul-betul memperhatikan masalah ini, membesarkan masalah ini, maka akan membuat dia insyaallah ta'ala bisa menahan diri. Ya. Agar tidak terjatuh dalam neraka. Karena dia tahu neraka itu mengerikan keadaannya. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan riwayat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahlin nar", sesungguhnya penghuni neraka yang kelak ada dan paling ringan siksaannya dalam neraka pada hari kiamat, rajulun tudha'u fi ahmasi qadamai jamratan yaghli minhuma dima'uhu. Orang yang paling ringan siksaannya kelak di dalam neraka, kata Nabi, adalah orang yang dipakaikan di kedua telapak kakinya alas kaki yang terbuat dari bara api neraka, yang baru saja menempel kedua kakinya membuat otaknya mendidih yang ada di kepalanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Nabi katakan ini siksaan yang paling apa? Yang paling ringan. Ini yang paling ringan. Na'udzubillah. Ya, dibuatkan alas kaki dari api neraka. Api yang Nabi sebut dalam riwayat yang lain 79 kali lipat panasnya dibandingkan api kalian di dunia ini. Api di dunia ini siapa yang bisa tahan? Nggak usah lama-lama. 10 detik aja, mungkin 5 detik saya kurangi. Siapa yang bisa di antara kita? Saya tantang. Silakan coba. Letakkan tangannya di atas kompor yang menyala apinya. 5 detik aja. Ada yang tahan? Jangankan 5 detik, kurang 5 detik aja mungkin kita nggak tahan. Ini api dunia, hadirin. Ini api dunia namanya. Dan belum seberapa ini dengan api kelak di akhirat. Yang Rasulullah mengatakan berapa kali lipat? 79 kali lipat. Bukan 2 kali lipat. Bukan 3 kali lipat. Makanya di sini baru menempel sudah mendidih otaknya. La haula wala quwata illa billah. Dan keterangan-keterangan lain yang akan saya bacakan di sini.
yang menunjukkan betapa rasa takutnya para nabi, betapa besarnya rasa takut orang-orang terdahulu dari kalangan salafus saleh terhadap neraka. Tujuannya agar kita kembali mengingat penjelasan ini untuk menghadirkan rasa takut. Sehingga mudah-mudahan membuat kita evaluasi diri, menahan diri dari perkara-perkara yang bisa mengundang murkanya Allah dan menjadi sebab masuknya seseorang ke dalam neraka. Untuk kita hadirkan kembali rasa takut itu. Riwayat tersebut diantaranya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu ma la dhahaktum qalilan wa la bakaitum katsira." Kata Anas, Nabi pernah bersabda, seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawanya dan kalian banyak akan menangis. Lalu kata Anas, setelah Rasulullah menyebutkan sabda itu, aku melihat para sahabat Rasulullah SAW menutup wajah mereka sambil menangis terisak-isak. Kata Nabi, "Lau a'lam walau ta'lamuna ma a'lam, la dahaktum qalila wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, ini saya akan membuat kalian sedikit tertawa dan banyak menangis. Tadi hadis ini hadirin terdapat sebuah pelajaran. Kalau ada di antara kita intensitas tertawanya yang lebih banyak daripada mengingat neraka, berarti ada yang nggak beres pada diri kita. Ya. Bukan berarti tidak boleh tertawa. Nabi nggak melarang tertawa. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, Rasulullah mengatakan kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi, law ra'aitum ma ra'aitu ladahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wa ma ra'aita ya Rasulullah qala ra'aitul jannah wan nar." Demi Allah, demi Dia yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian juga melihat apa yang telah aku lihat. Ini ketika Nabi perjalanan Isra Mi'raj, yang beliau telah diperlihatkan surga dan neraka. Maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat bertanya, apa yang telah engkau lihat wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aku melihat surga dan neraka. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, dan lihatlah malaikat Mikail. Malaikat Mikail. Kata Nabi SAW, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, kenapa aku tidak pernah melihat malaikat Mikail tertawa?" Maka malaikat Jibril alaihissalam menjawab, sesungguhnya malaikat Mikail tidak pernah tertawa sejak terciptakannya dirinya dan api neraka. Tidak pernah tertawa. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhadap neraka. Itu malaikat. Begini Nabi, begini para malaikat. Dan begitu juga keadaan para sahabat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, sekiranya ada yang bersuara dari arah langit, sekiranya ada suara dari langit lalu mengatakan, wahai sekalian manusia, kalian semua masuk surga kecuali ada satu orang di antara kalian. Umar menangis lalu beliau berkata, aku sangat takut satu orang itu adalah aku. Ini Umar. Ya, takut beliau
masuk neraka. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim, pernah Abdurrahman bin Auf dihidangkan makan malam setelah siangnya beliau berpuasa. Maka beliau membaca ayat, Inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman dha ghussatin wa azaban alima. Ayat yang artinya sesungguhnya di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka dengan api yang menyala-nyala dan makanan yang menyumbat di kerongkongan dengan azab yang begitu pedihnya. Surah Al-Muzammil ayat 12-13. Setelah membaca ayat itu, Abdurrahman bin Auf terus-menerus menangis hingga makan malamnya pun akhirnya dibereskan oleh tuan rumah. Ya. Begitu juga dari kalangan tabi'in, Hasan al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, imam dari kalangan tabi'in. Pernah didapatkan oleh murid-murid beliau menangis. Maka ditanya, wahai Aba Sa'id, yakni Hasan al-Basri, kenapa engkau menangis? Maka Hasan al-Basri menjawab, aku takut kalau besok terjadi hari kiamat, Allah Subhanahu wa taala melemparkan aku ke dalam neraka dan Allah tidak memperdulikan diriku. Ini imam, ulama besar yang sudah jelas-jelas wafat dalam kesolehan dan ketakwaan. Takutnya terhadap api neraka. Begitu juga Yazid ibn Khaslan rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, demi Allah, aku tidak pernah melihat ada orang yang lebih besar rasa takutnya terhadap neraka dari Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sampai-sampai mereka itu membayangkan seakan-akan neraka tidak diciptakan oleh Allah, melainkan hanya untuk mereka berdoa saja. Demikian juga ulama kita yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad rahimahullah punya anak yang bernama Ali, yang begitu besar rasa takutnya kepada Allah dan terhadap neraka. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang neraka kecuali pasti membuat Ali, anaknya Fudail bin Iyad, nangis. Terseduh-seduh, takut terkena azabnya. Maka istrinya Fudail selalu berpesan kepada suaminya Fudail bin Iyad, kalau engkau menjadi imam, perhatikan siapa di belakangmu sebelum sholat. Bila ada putramu, maka janganlah atau kurangilah bacaanmu. Sesuaikan bacaan. Itu pesan istrinya. Maka Fudail bin Iyad selalu mengingat pesan istrinya ini. Sebelum beliau, kalau jadi imam, melihat keadaan makmum, ada enggak anaknya. Kalau ada anaknya, Ali, beliau akan menyelesaikan bacaan. Suatu hari, beliau menjadi imam. Beliau melihat ke belakang, beliau tidak melihat ada anaknya. Maka beliau pun mengimami manusia sholat. Karena merasa tidak ada putranya, maka beliau pun memanjangkan ayat-ayat yang beliau baca, dan termasuklah ayat-ayat yang menjelaskan tentang neraka. Anaknya pun hadir, masbuk, persis pas membaca ayat-ayat tersebut. Maka terdengar dari depan suara orang jatuh, gedebuk. Ya. Karena Imam Fudail bin Iyad khusyuk dengan sholatnya, tidak peduli. Sampailah akhir sholat, setelah salam baru tahu yang jatuh tadi anaknya. Ali ibn Fudail ibn Iyad meninggal dunia. Besarnya rasa takut mereka terhadap neraka itu, hadirin yang selamat dan yang saya muliakan. Begitu juga Malik bin Dinar rahimahullah. Beliau berkata, putri Rabi' bin Husain berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, kenapa engkau tidak tidur sementara manusia dalam keadaan tidur? Maka ia berkata kepada putrinya, wahai putriku, sesungguhnya api neraka tidak membiarkan ayahmu untuk tidur.
termotivasi untuk terus beribadah karena rasa takut kepada neraka. Demikian hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Keterangan dari ayat, keterangan dari hadis, keadaan para nabi dan rasul, keadaan para sahabat Rasulullah, keadaan para tabi'in, para ulama, salafus soleh, orang-orang terdahulu, betapa besarnya rasa takut mereka terhadap neraka, terhadap dahsyatnya dan ngerinya api neraka. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang banyak menangis karena takut terhadap Allah dan takut terhadap nerakanya. Dan semoga Allah melindungi kita semuanya dari azab api neraka yang sangat pedih, yang membinasakan seluruh setiap yang masuk ke dalamnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Maka ini ayat membuat kita harusnya memiliki rasa takut itu. Dan tidak menyepelekan neraka itu. Allah Subhanahu wa taala firman, "Fa'andartukum naran taladza." Maka kami peringatkan kalian naran taladza, dengan neraka yang apinya menyala-nyala. Pada ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaslaha illal ashqa." Tidaklah ada yang masuk ke dalamnya kecuali dia memang betul-betul orang yang celaka. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ya, orang yang celaka, orang yang mendustakan, dan ini Allah terangkan pada ayat-ayat setelahnya. La yaslaha illal ashqa. Tidaklah ada yang masuk ke dalam neraka kecuali orang yang celaka. Kata beliau rahimahullah, yakni tidak ada yang masuk ke dalam neraka yang isinya api yang menyala-nyala dari semua penjuru, melainkan orang yang paling celaka. Ya. Maka hadirin yang saya hormati, kalau berbicara tentang neraka, kita hanya menerima kabar. Kita cuma menerima kabar dari ayat, dari hadis, dari para ulama tentang keadaan neraka itu. Dan tidak perlu diilustrasikan, tidak boleh haram. Haram. Para ulama menjelaskan, untuk masalah gaib haram untuk diilustrasikan. Apa diilustrasikan? Diekspresikan, dinyatakan, digambarkan, difilmkan. Haram hukumnya. Tak boleh. Ya. Pertama, kita hanya menerima sesuatu yang sifatnya pengabaran. Bukan sesuatu yang sifatnya contoh konkret. Gak ada. Ini yang pertama. Yang kedua, kita semua yang masih hidup, belum ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat neraka atau surga, itu gak ada yang masih hidup. Kalau ada yang ngaku mati suri, mati, dia sempat lihat neraka lalu hidup lagi, dusta demi Allah. Dusta demi Allah. Saya menyebut nama Allah, dusta. Nggak ada agama mati suri, nggak ada. Kalau dulu para nabi dalam rangka mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan sebagian orang-orang soleh karena mukjizat, bukan karena adanya mati suri, nggak ada mati suri. Gak akan pernah ada orang pernah lihat neraka lalu hidup lagi. Hanya para nabi sebagai mukjizat yang Allah karuniakan kepada mereka. Ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Karena kita semua belum pernah melihat neraka itu dengan langsung mata kepala. Bagaimana kita mengilustrasikan sesuatu yang kita belum pernah melihat? Kan gak mungkin. Oleh karena itulah yang ketiga, orang yang mencoba-coba untuk mengilustrasikan alam gaib termasuk neraka dengan suatu penggambaran nyata diekspresikan dengan bentuk tempat, api segala macam, diperlihatkan sesuatu yang sifatnya abstrak, itu justru akan melecehkan perkara itu. Sekali lagi saya ucapkan, itu justru melecehkan
perkara itu. Kalau surga berarti melecehkan surga. Kalau neraka melecehkan neraka. Kalau para nabi melecehkan para nabi. Itu akibat dari pengilustrasian, penggambaran dengan sesuatu yang abstrak untuk perkara gaib. Kenapa bisa itu kesimpulannya? Karena nanti yang akan terjadi adalah buatan, rekayasa. Kita tentang neraka kan tidak seutuhnya kita dapat, betul tidak? Tidak 100% kabar tentang neraka itu kita terima. Kita nggak tahu neraka itu secara utuh, hanya beberapa hal saja. Betul tidak ini? Betul tidak? Kita nggak tahu neraka itu secara utuh, bagaimana tempatnya, bagaimana atapnya, bagaimana. Kita nggak tahu, nggak ada kabarnya. Kita mendapat kabar hanya sebagian tentang siksaan, tentang betapa pedihnya, itu pengabarannya. Nah, dengan informasi yang terbatas ini menjadi bekal untuk orang sehingga dia mengilustrasikan, maka yang kurang-kurang itu buat-buatan akhirnya. Bisa dipahami? Dia misalnya nih ingin menggambarkan neraka yang dia akan suguhkan dengan sebuah film, tontonan. Maka pasti membutuhkan tempat kan? Akan terlihatlah lantai, akan terlihatlah dinding, akan terlihatlah atap, akan terlihatlah bagian-bagian di tempat itu yang tidak ada pernah ada beritanya. Bisa dipahami? Mau nggak mau. Karena dia harus mengabstrakkan itu. Nah disitulah jatuhnya pengharaman itu. Dia akan memasukkan perkara-perkara yang sifatnya tambahan, yang tidak ada dalilnya. Kalau seandainya yang dia tambahkan inilah perkara-perkara yang mengurangi kebesaran sesuatu, maka pelecehan jadinya. Pelecehan jadinya. Neraka nih misalnya, digambarkan ke sebuah tontonan. Dengan apinya api yang kita kenal selama ini, kan itu api yang kita kenal kan? Betul tidak? Tentunya tidak sebegitu dahsyatnya kalau kita nanti tahu dengan apinya neraka. Yang penggambarannya 79 kali lipat. Kalau apinya dunia, mungkin bayangan kita tidak sebesar itu. Orang yang di neraka itu keadaannya begini dan begitu. Terbayang bagi kita akhirnya. Membuat orang akhirnya traveling berpikir, oh neraka itu begini dan begitu, keadaannya begini dan begitu. Gara-gara diilustrasikan tadi. Maka akan timbul potensi pelecehan. Dengan penjelasan ini juga hadirin para ulama mengharamkan, memfilmkan, menggambar ya para nabi dan rasul. Ini yang paling tingginya dari manusia. Kemudian setelah mereka para sahabat, kemudian para tabi'in atau tabi'in diharamkan untuk menggambar wujud mereka. Haram, dosa besar. Itu sepakat para ulama dalam masalah ini. Ulama ahli sunnah sepakat haram hukumnya. Karena pasti akan terjatuh pelecehan. Mungkin bapak-bapak sebagian jamaah dulu waktu masih kecil pernah menonton film yang menceritakan Abu Bakar. Pernah tidak? Waktu dulu seingat saya bulan puasa itu sering di bulan puasa itu. Ya. Ada juga film tentang Bilal. Ya, Umar. Itu dosa besar hadirin. Saya tahu setelah saya belajar, tidak boleh ternyata itu. Coba bayangkan, silakan Anda bayangkan. Mereka yang mengilustrasikan Abu Bakar dengan sosok tertentu nih. Dikatakan ini Abu Bakar, dia memerankan sosok Abu Bakar. Betapa kurang ajarnya orang itu. Betul tidak? Dia akan bergerak, dia akan bertindak, dia akan berekspresi dengan segala macam apapun yang ada pada dirinya, yang orang pahami itu Abu Bakar. Karena dia membawa nama Abu Bakar. Betul tidak? Senyumnya dia, oh itu Abu Bakar, begitu. Marahnya dia, oh begitu Abu Bakar. Duduknya dia, oh begitu Abu Bakar. Pelecehan tidak itu namanya? Pelecehan tidak itu? Pelecehan tidak? Bisa dipahami belum ini? Jamaah saya tanya, bisa dipahami belum? Pelecehan jadinya. Karena dia membawa nama Abu Bakar. Dan betapa besarnya pengaruh tontonan itu. Walaupun orang sadar cuma film ini Ustaz, betul. Tahu. Tapi kadang sebagian orang, film itu sangat berpengaruh dalam kehidupan dia. Betul tidak? Ya.
Bahkan film itu adalah media informasi yang sangat berpengaruh. Memasukkan pemikiran, pemahaman itu melalui film. Maka jangan dikira sepele itu. Bilal digambarkan, difilmkan, begini. Maka segala tindak tunduknya pemeran itu membawa nama Bilal, membawa nama Abu Bakar, membawa nama Umar. Betapa besarnya dosa orang itu. Kita kan nggak dapat berita sepenuhnya tuh tentang Abu Bakar gimana. Senyumnya beliau, tertawanya beliau, berbicaranya beliau gimana, giginya beliau gimana, hidungnya beliau gimana. Kan nggak dapat informasi sedetail itu kan. Betul tidak? Tapi ketika ada orang membawa nama Abu Bakar yang dia pertontonkan, saya nih Abu Bakar, maka orang akan terbayang. Ketika dia salah dalam bersikap dan orang memahami itu Abu Bakar, dosa besar dia. Maka tidak boleh mengilustrasikan. Ya. Orang-orang Syiah hadirin yang paling semangat dalam masalah ini. Orang Syiah di Iran itu. Ya. Apalagi terhadap Ali bin Abi Thalib. Di mana-mana itu yang mereka sebut sebagai Ali, foto, bukan foto, apa namanya? Lukisan. Di Depok ini, ya, ini akhwat yang cerita ya, saya belum pernah. Ada akhwat diundang. Di mana tempatnya itu? Angkapan Jaya dalam lagi. Itu apa namanya? Panti asuhan, namanya panti asuhan. Saya lupa, udah lama. Ini akhwat tanya ke saya, apa hukumnya? Sholat di masjid di dalamnya banyak lukisan-lukisan. Dan ternyata setelah dilacak lukisan itu Ali bin Abi Thalib. Itu ada loh di sini. Saya lupa persisnya. Di pacuan kuda itu apa namanya? Ada kan pacuan kuda kan? Limo. Pacuan kuda di situ ada. Itu Ummahat. Itu orang Syiah yang paling senang sekali. Ali itu digambar. Maka hadirin yang saya muliakan termasuk kesalahan. Menggambar, tentunya menggambar bukan foto. Karena kan nggak ada foto di masa itu. Dari mana datanya mereka bisa menggambar sosok itu adalah Ali? Gimana? Dari mana datanya? Belum lagi nih, coba bayangkan Bapak pakai sorban yang tebal bulat-bulat begitu. Oh begitu Abu Bakar. Betul tidak? Bajunya emang begitu Abu Bakar? Emang begitu yang dipakai oleh Bilal bin Rabah? Kan perlu dipastikan itu. Kita membawa nama besar ini. Bukan orang rendah, ini orang besar. Ya. Kalau di tokoh-tokoh negeri saja ketika difilmkan ada kesalahan di situ, namanya disebut dengan distorsi sejarah, diprotes sama orang itu. Soekarno misalnya, bapak pejuang negeri kita, dibawakan filmnya misalnya, ada kesalahan di situ, masih diprotes oleh sejarah. Nah sekarang terhadap orang-orang yang mulia, Nabi dan Rasul, para sahabat, mesti lebih dijaga lagi. Kita kembali ke pembahasan. Begitulah alasan kenapa para ulama mengharamkan untuk mengilustrasikan perkara gaib termasuk neraka. Maka bapak-bapak nih yang pernah melihat suguhan itu jangan pernah benarkan. Jangan pernah membenarkan. Walaupun katanya nih ada yang nonton film itu tentang neraka masuk Islam segala macam. Coba lihat Islamnya bagus atau tidak. Masuk Islam itu bukan dengan nonton film. Hadirin yang saya muliakan. Jadi saya ingatkan, cukuplah dengan apa yang Allah beritakan dari ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kalau hati kita nggak ngena, nggak terasa, nggak peka, perbaiki hati Anda dengan perbanyak istighfar. Itulah para sahabat. Kalau neraka itu butuh diilustrasikan begitu detailnya, maka para sahabatlah yang layak untuk tahu. Betul tidak? Tapi Nabi nggak pernah diminta oleh para sahabat, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami bagaimana detil persisnya neraka itu. Nggak pernah sahabat nanya kayak gitu, nggak pernah. Nggak pernah. Hadirin. Maka cukupkanlah diri dengan apa yang Allah telah sebut dalam Al-Quran.
Kurang apa lagi Allah menyebut dalam Al-Quran? Baca surat Qaf, baca surat Al-Qiyamah. Jangan di surat-surat panjang, di surat pendek juz 30, Az-Zalzalah. Hati kita aja yang masih keras. Kalau hati kita diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mudah mencerna itu semua. Tidak butuh difilm-filmkan, tidak butuh diilustrasi-ilustrasi digambar-gambarkan. Cukup dengan Al-Quran. Cukup dengan hadis Nabi. Allahumma musta'an. Allahu a'lam. Karena waktu membatasi, saya cukupkan sampai di sini. Ya, Isya ya? Ya. Jam berapa Isya? 2 menit lagi. Ya, saya cukupkan aja sampai di sini. Insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang dari pembahasan yang tersisa insya Allah akhir-akhir surat Al-Lail. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang ingin bertanya atau berdiskusi, saya persilakan. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Pak Fakhrudin. Ada orang-orang yang menggambarkan bahwa kita membayangkan sehingga kita itu memuja. Apakah itu satu hal yang salah Tuhan? Saya sholat, jadi kadang-kadang tertentu tidak dibawa. Nah, sementara ini kan kita mau saya sebut teman kayaknya bukan, tapi sebelah kita kalian bahwa mereka lebih percaya dengan orang-orang yang mengatakan sepertinya kita tadi sebutkan soal Islam, padahal dia itu menunjukkan Islam. Nah, sudah masuk pertanyaan saya sudah mengerti. Jadi kita sudah paham bahwa kita itu diingatkan dengan apa yang kita di dalam Quran, tidak boleh membayangkan atau menggambarkan suatu tokoh Islam, maksud adalah para sahabat, para Rasul jelas seperti itu. Nah, apakah itu kita tuh harus caranya itu dengan cara yang memotong, tidak boleh begitu. Karena seperti itu, apakah kita punya cara lain? Seperti contohnya kita sekarang lagi ramai dalam tentang maulid ya, bukan bahwa besarkan, tapi ada satu cerita yang mengatakan bahwa di situ adalah sejarah. Ini menurut saya tidak menurut Ustaz, yang menurut Al-Quran yang dibenarkan seperti apa. Jadi kita kan ingin tahu tentang ceritanya, riwayatnya Nabi itu seperti apa. Apakah itu salah itu sama atau tidak? Terima kasih. Ya. Ya, saya mencoba untuk memahami ya. Ya, semoga sesuai dengan yang diinginkan. Jadi gini, saya tekankan lagi, kalau pengabaran itu artinya penyampaian tentang fisik, bagaimana ciri-cirinya. Hanya pengabaran, yakni penyampaian secara lisan, dan juga boleh diterangkan pengabaran itu dengan dikatakan Nabi misalnya punya rambut segini, nah itu pengabaran. Ya, Nabi kalau jalan miring badannya ke depan, ya itu pengabaran. Selagi sifatnya pengabaran tidak diilustrasikan, nah ini bedakan. Kalau ilustrasikan berarti bagaimana Ustaz? Digambarkan persis gitu loh. Ya betul ya, divisualisasikan, betul bahasanya. Itu yang nggak boleh. Tapi kalau dalam sebuah acara disampaikan Nabi itu begini, saya sendiri membahas kitab Syama'ilul Muhammadiyah di masjid yang lain. Kitab yang membahas tentang ciri-ciri Rasulullah. Hadis-hadis yang menjelaskan bagaimana rambut beliau, bagaimana postur beliau, bagaimana badan beliau, itu ada hadis-hadisnya dalam Sunan Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengumpulkan hadis-hadis khusus spesifik tentang fisiknya Rasulullah. Sifatnya pengabaran.
Ini nggak masalah. Kita nggak masalah. Memang begitu, memang sebatas yang kita bisa, memang di situ mentoknya kita cuma pengabaran. Karena kalau memvisualisasikan, kita harus butuh data yang lengkap kan? Betul nggak? Kita butuh data lengkap nih. Hadis yang menjelaskan Rasulullah itu berjalannya miring ke depan loh. Nah kalau ini kita mau visualisasikan, kita butuh informasi lagi. Bagaimana kakinya Nabi ketika berjalan? Harus digambarkan itu. Karena mau divisualisasikan. Mau digambarkan. Nah akhirnya itu tuh yang membuat orang menambah-nambah perkaranya. Jadi selagi tidak visualisasi sifatnya, maka tidak mengapa. Itu aja intinya. Ya, itu aja. Selagi tidak divisualisasikan, maka insya Allah tidak mengapa. Digambarkan, artinya diterangkan, disampaikan, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Cukup ya? Ini pertanyaan terakhir. Kita akhiri. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.